Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Agung Raditya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan analisis lingkungan usaha Rasa Bali dari kelompok 3. Sebelumnya saya akan perkenalkan rekan-rekan saya, yaitu ada Lina Asyarta, ada Diki Fernaldi Setiawan, ada Devi Widiantari, ada Dwi Praditya Swartlegawa, dan saya sendiri Agung Raditya. Usaha kami yaitu bernama Rasa Bali. Rasa Bali itu apa sih? Rasa Bali merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang makanan tradisional khas Bali. Menu utama dari usaha kami, Rasa Bali, yaitu ada tiga kanto, berbagai macam rujak, kucing kangkung, dan untuk minuman favoritnya yaitu es daluman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi perusahaan kami, usaha kami. Dimulai dari visi. Visinya yaitu menjadikan usaha Rasa Bali yang mampu melestarikan kuliner tradisional khas Bali dan juga mampu memperkenalkan makanan tradisional khas Bali kepada masyarakat dari luar daerah maupun dari mancanegara. Misinya yaitu yang pertama, berinovasi dengan makanan tradisional khas Bali tanpa mengurangi dan menghilangkan ciri khas dari makanan khas tradisional Bali tersebut. Yang kedua yaitu memberi kontribusi yang baik untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan serta pembangunan ekonomi rakyat sekitar. Yang ketiga yaitu membentuk cabang usaha Rasa Bali agar makanan tradisional khas Bali semakin cepat dikenal oleh masyarakat luas. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis faktor internalnya, dimulai dari aspek produksi. Yang pertama, kekuatannya yaitu memproduksi kuliner tradisional khas Bali dengan bahan yang berkualitas, bahan-bahan yang mudah dijumpai. Ketika kebersihan atau kehigienisan produk kami yang terjaga. Selanjutnya ada tidak menghasilkan banyak limbah produksi. Selanjutnya ada keselamatan di lingkungan produksi yang terjamin. Dan yang terakhir, biaya produksi yang tidak terlalu tinggi. Dengan kelemahannya yaitu cita rasa yang tidak dikonsisten. Dikarenakan perbedaan kultur atau asal dari setiap SDM yang mempengaruhi hasil dari produk yang dihasilkan. Kedua yaitu dari aspek marketing, kekuatannya yaitu saluran distribusi luas dan promosi juga dilakukan melalui media sosial. Yang kedua, memberikan promo yang menarik pada event-event tertentu. Sedangkan kelemahannya yaitu banyaknya pesaing atau kompetitor yang menggunakan teknik pemasaran yang serupa. Dan kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai pemasaran. Ketika yaitu dari aspek keuangan, kekuatannya yaitu rasio keuangan yang terbilang sehat dan modal dari kami yang cukup. Dengan kelemahannya, itu kurangnya pemahaman tentang mengatur keuangan yang baik. Terus selanjutnya ada dari aspek personalia, kekuatannya yaitu memiliki cukup karyawan, loyalitas karyawan yang tinggi, semangat karyawan dalam bekerja, dan kelemahannya yaitu tidak semua karyawan mempunyai latar belakang yang sesuai dengan bagian kerjaannya. Selanjutnya dari aspek litbang, kekuatannya itu peralatan dan R&D yang cukup, sedangkan kelemahannya itu tenaga dan R&D yang kurang. Selanjutnya dari aspek budaya, kekuatannya yaitu budaya perusahaan yang kuat dalam melestarikan makanan tradisional khas Bali. Kelemahannya itu mulai munculnya makanan khas dari daerah lain yang lebih diminati oleh masyarakat luas. Selanjutnya dari aspek manajemen, kekuatannya yaitu struktur manajemen yang baik dan tugas antar para staf yang jelas. Sedangkan kelemahannya yaitu beberapa staf mengerjakan bagian yang memang bukan tugasnya. Berikut merupakan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang sudah dirangkum dari analisis faktor lingkungan internal sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis faktor eksternal. Pertama dari bidang politik. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis merupakan landasan mutlak yang harus diperhatikan setiap perusahaan. Oleh karena itu, pemetaan peluang bisnis harus memperhatikan kondisi politik pemerintahan sehingga nantinya tidak terjadi benturan di kemudian hari. Salah satunya yaitu kebijakan pemerintah, yakni Perpres nomor 22 tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Hal ini memberikan peluang atau kesempatan bagi bisnis kuliner makanan tradisional khas Bali dalam mengembangkan usahanya lebih luas lagi dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Dari aspek ekonomi,
Berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen serta iklim berbisnis dari suatu organisasi. Salah satunya yakni perbandingan harga dengan kompetitor lainnya yang menyajikan makanan tradisional khas Bali yang serupa yang mampu meningkatkan daya beli konsumen terhadap kuliner tradisional khas Bali. Selanjutnya yaitu dari aspek sosial budaya. Keberagaman kondisi sosial budaya yang berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat dan mempengaruhi jumlah dari seluruh potensi pangsa pasar yang ada. Perkembangan bisnis kuliner yang semakin pesat memunculkan beraneka ragamnya produk makanan dari daerah atau negara lain. Produk makanan dari daerah atau negara lain tersebut ditawarkan lebih banyak dan juga lebih diminati oleh masyarakat saat ini dibanding dengan makanan tradisional khas Bali yang kita jual. Yang terakhir dari aspek teknologi, itu penggunaan teknologi modern seperti sekarang ini sangat membantu dalam pengembangan usaha dan produk makanan tradisional khas Bali, khususnya dalam memasarkan produk makanan tradisional khas Bali tersebut agar mudah dikenal. Salah satunya yaitu menggunakan media sosial dalam melakukan promosi terhadap produk yang ditawarkan. Itu merupakan identifikasi lingkungan eksternalnya, peluangnya yaitu seperti sebelumnya yang saya jelaskan kebijakan pemerintah yakni Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Hal ini memberikan peluang atau kesempatan bagi bisnis kuliner makanan tradisional khas Bali dalam mengembangkan usahanya lebih luas lagi. Yang kedua ada penggunaan media sosial dalam melakukan promosi terhadap produk kuliner tradisional khas Bali. Itu sedangkan ancamannya itu perbandingan harga dengan kompetitor lainnya yang bersaing, sehingga jadi persaingan. Yang kedua itu perkembangan bisnis kuliner yang semakin pesat dengan munculnya makanan dari daerah atau asal negara lain yang lebih digemari oleh masyarakat luas. Itu merupakan matriks SWOT-nya. Saya akan menjelaskan, membacakan satu-satu. Dengan kelebihannya atau strength-nya itu kualitas produk yang baik, bahan-bahan yang mudah dijumpai, saluran distribusi cukup luas, tenaga pemasaran yang kompeten, keuangan yang sehat, tenaga produksi yang ahli, peralatan memadai, dan gaya manajemen yang baik. Selanjutnya ada kelemahannya, yaitu cita rasa yang tidak konsisten dikarenakan perbedaan kultur dari setiap daerah asal SDM yang bekerja. Yang kedua yaitu banyaknya pesaing atau kompetitor yang menggunakan teknik persaingan yang pemasaran yang serupa. Ketika ada kurangnya pemahaman yang mendalam tentang pemasaran, yaitu yang terakhir ada kurangnya pemahaman tentang mengatur keuangan yang baik. Di sini akan menjelaskan tentang peluang. Peluangnya itu dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Kedua, ada penggunaan media sosial dalam melakukan promosi terhadap produk kuliner tradisional khas Bali. Selanjutnya ada strategi opportunity-nya, yaitu tetap menjaga kualitas produk dengan baik, lebih memperluas kontribusi penjualan, up to date dengan perkembangan minat dan rasa konsumen, meningkatkan mutu pelayanan konsumen sehingga konsumen melakukan pembelian ulang. Yang terakhir ada meningkatkan kualitas produk dengan lebih baik. Selanjutnya, strategi business opportunity-nya itu mempelajari cita rasa makanan tradisional Bali sehingga dapat menciptakan keunikan cita rasa makanan tradisional Bali ala rasa Bali. Selanjutnya ada mempelajari pemasaran melalui media sosial yang saat ini sedang trending. Terakhir ada mempelajari pemahaman keuangan, salah satunya dengan melakukan pencatatan keuangan dengan aplikasi pencatatan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan ancamannya atau threat-nya. Yang pertama, perbandingan harga dengan kompetitor lainnya yang menyajikan makanan tradisional khas Bali yang serupa. Yang kedua ada perkembangan bisnis kuliner yang semakin pesat memunculkan makanan dari daerah atau negara lain yang lebih digemari masyarakat Bali. Strategi untuk trade-nya yaitu menjaga harga yang sesuai dengan kualitas, namun menegaskan bahwa produk kualitas unggul dan mampu bersaing. Yang kedua yaitu promosi yang aktif dan menarik di media sosial, sehingga konsumen dengan jangkauan yang lebih luas tetap menaruh minat pada makanan tradisional khas Bali. Terakhir ada meningkatkan kualitas SDM, sehingga bisnis tetap berjalan dengan baik, dan misi perusahaan dapat tercapai dengan baik juga. Akhir ada strategi untuk BT-nya yaitu
Selalu melakukan evaluasi dengan cita rasa makanan khas Bali agar tetap mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Terakhir, yaitu melakukan aktivitas pemasaran secara online yang berbeda dengan kompetitor lainnya yang dapat menarik perhatian konsumen akan makanan tradisional khas Bali yang kita jual di Rasa Bali. Baik, sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada salah-salah, ada kurang, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih.